dibaca gitu. Waktu hari ujian itu buku saya sama bukunya Abdurrahman dua-duanya sama-sama di fotokopi orang-orang gitu kan. Dan pada saat lulus nilainya sama nilai saya tidak jauh, sama-sama. Betul dia masih lebih tinggi dari saya, masya Allah. Tapi sama-sama dapat 1.000 real. Sama-sama lulus dengan mumtaz gitu kan. Oh ternyata caranya cuma dekatin orang prestasi. Kita dekatin pengangguran jadi pengangguran. Saya di Jakarta berteman sama, saya kalau ketemu orang ini prestasi nggak dia? Gitu. Saya ngobrol sama dia, ada manfaatnya nggak? Mungkin urusan pendidikan anak kah, usaha kah, masalah keimanan kah? Kalau duduk ngobrol kosong untuk apa? Apa manfaatnya? Harus seorang mukmin punya nilai, detik hidupnya mahal gitu. Jadi antum harus bentuk komunitas. Kalau satu orang jalan dengan baju koko sendiri dengan kopi, ya dia masih malu. Tapi kalau dia jalan dengan 5 orang sama-sama semua penampilannya, seorang akhwat jalan pakai jilbab besar atau pakai cadar sendirian, masih malu. Tapi kalau 5-10 orang yang jalan, beda kan? Maka komunitas itu penting sekali. Bila dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dengan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi dakwah. Apa kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, mau bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang? Karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam. Sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah SAW ya. Ini nanti akan ada nanti. Kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi SAW, hikmah-hikmahnya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Saya kasih garis besarnya. Tentu saja hijrah itu bisa makna umumnya, makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam. Itu hijrah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah tidak bisa berkembang dakwah. Saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali, 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, teman-teman sekalian, itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang. 83 orang itu hidup di negeri Habasyah, 70-nya itu hidupnya di Mekah bersama Nabi SAW. Jadi 69, 70 sama Nabi SAW. Bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu. Apalagi pada saat kita pelajari meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat meninggal dua orang ini, makin banyak siksaan yang datang kepada Nabi SAW. Maka terdesak dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah. Itu keadaan. Sekarang kalau antum mau mengatakan keadaan Indonesia, mau hijrah kemana dan apa sebabnya mau hijrah dulu? Kita lihat keadaannya. Kalau antum hidup di satu kota, desa, di sana Islam tertindas, tidak bisa beribadah, ya hijrahlah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah. Ada masjid ditakmir. Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya, ke Balikpapan, tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Tapi kalau antum mau kerja, perbaiki keadaan, tidak ada masalah. Walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang lebih baik ibadah atau sama, nggak ada masalah. Tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah, tidak boleh. Masuk dalam hal yang dilarang. Seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir. Ini kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik. Itu tidak dibolehkan. Kecuali antum duta, lahir di sana, menuntut ilmu penting, untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah gitu kan. Pulang untuk mengabdi agama dan negara. Tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah. Tidak bisa ibadah. Salah satu negara, saya nggak usah sebutin, saya pernah datangin, kemudian saya dakwahin orang-orang kita di sana. Keluhan-keluhan mereka, Ustaz, kami kerja di sini, gajinya memang tinggi, tapi nggak bisa sholat Jumat. Bagaimana bisa dinilai? Satu sholat Jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita. Bagaimana antum bisa gantikan dengan $1.000 atau $2.000 ini? Ini nggak mungkin. Ada pertanyaan lain juga, bagaimana Ustaz, kami kalau sholat tidak diizinkan di perusahaan, karena ini perusahaan non-muslim, dianggap sholat itu buang-buang waktu. Terus saya tanya, akhi, kalau antum lagi di ruangan, terus mau ke kamar mandi, WC atau kamar mandi, nanti mau buang air besar, buang air kecil, azakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, karena kita kalau sebut WC ini kita sebutin itu ya.
Maka yang terjadi adalah, saya tanya, apakah bisa izin? Dia bilang bisa. Dibatasi waktu kalau ke WC? Enggak. Baik. Berarti tidak usah bilang mau sholat. Angkat tangan, dia tahunya mau kamar mandi, memang kamar mandi, uduk, kemudian sholat semampunya, tapi jangan di kamar mandi, tapi di luar, di lorong perusahaan. Itu solusi terdekat. Karena antum sudah terlanjur salah. Ngapain siksa diri ke situ? Alhamdulillah di Indonesia, masya Allah masjidnya banyak, mic-nya berantem. Semua kita bisa dengar azan sana, azan sini, azan sana, enak sekali. Jumat di Indonesia 12.10 azan, kita jam 12 pergi masih bisa dapat saf pertama. Di beberapa negara kafir saya pernah pergi, subhanallah, sholat Jumatnya ditunda. Ditunda, saya pernah ke satu negara nggak boleh tunda, karena orang muslimnya lagi pada kerja, istirahatnya nanti 1:30 siang. Jumat tadi jam 12 lewat. Kenapa Pak ditunda? Ya karena orang-orang di sini orang Islam istirahatnya jam begitu, jadi kita tunda Jumatnya. Cuma ditunda gara-gara urusan dunia. Untuk apa? Ada orang karena gengsi kerja di negara muslim, kemudian apa? Dia kerja sana, oh namanya harum Indonesia, tapi ternyata kerja di sana, kerja di restoran, kemudian apa kerjanya? Ya, masak babi. Baru tanya hukum kepada saya, Ustadz gimana hukumnya masak babi? Saya tanya kembali, kira-kira Anda mau saya jawab apa? Coba bagaimana mau dijawab? Haram ya haram dalam agama. Ini kalau haram, jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal. Haram berarti haram, nggak bisa. Nggak ada, orang tidak mungkin seorang dai yang tahu beriman pada Allah lalu menjual akhiratnya, nggak mungkin. Haram, jangan dilakukan. Babi itu haram transaksinya, makan dagingnya, sentuh kulitnya pun haram. Gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu? Kenapa nggak jual tempe, nasi uduk? Di Indonesia bisa laku. Di Jakarta masya Allah, saya masuk di gang-gang, ya di daerah Jakarta Timur, gang-gang kecil, orang hidup bertetangga kecil-kecil, jual gorengan depan rumahnya, laku, hidup, bisa hidup, rezekinya ada. Tapi mulia, dunia sebentar kan? Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat, capek, istirahat sebentar di bawah pohon, hilang penatnya pergi. Kata para ulama salaf, seorang mukmin harus menjadikan dunia ini seperti azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, WC. Dia selesaikan hajatnya lalu dia akan pergi. Jangan jadikan sebagai target. Kita boleh nikmatin, mobil bagus, rumah bagus, makanan enak iya, tapi bukan target. Karena tidak ada yang dibawa semuanya. Baju bermerek, tas bermerek, mobil mewah, nggak ada yang dibawa ke liang lahat. Semua ditinggal, gitu kan? Yang kita bawa amal kita. Orang mukmin tahu masalah itu, dan ini merupakan ketenangan jiwa. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, ini ketenangan jiwa. Jadi tidak ada, lihat hijrahnya apa dulu nih, gitu kan? Sesuaikan dengan keadaan dan hukum syar'i yang semestinya. Setelah mendengar penjelasan Ustaz, kami menjadi faham mana yang benar dan salah. Semoga saja Allah mengikhlaskan dan itu memang benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Pertanyaan, pada peristiwa penyembelihan dijelaskan bahwa umur Ismail AS 40 tahun. Berdasarkan firman Allah, Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Perbedaan antara umur Ismail AS dengan Ishak AS 10 tahun. Jika demikian, maka anak Nabi Ibrahim AS 2 orang. Maka mengapa yang disembelih Ismail AS? Kenapa bukan Ishak AS? Perintah Allah. Saya rasa kronologisnya, mengapa demikian? Saya rasa kronologisnya salah. Bukankah Nabi Ibrahim AS ketika baru punya anak satu-satunya Ismail pada peristiwa penyembelihan? Subhanallah. Bukankah kita ceritakan kalau Ismail dan Ishak beda berapa tahun tadi? 1 tahun. Kan gitu. Waktu Ismail masih bayi 1 tahun, ya, sebelum dibawa ke Mekah, Sarah sudah melahirkan Ishak. Gitu kan? Sudah melahirkan Ishak sebelum dibawa Hajar ke Mekah. Berarti dikatakan sejarah 10 tahun ini perlu diteliti lagi kembali. Gitu kan? Dan kenapa Ismail? Hikmah Allah. Karena Ismail dulu di Mekah, Ishak di Palestina dengan ibunya. Tentu Nabi Ishak punya kisah sendiri, ya. Panjang kisah Nabi Ishak itu. Ada kisah riwayat sendiri. Nanti akan ada insya Allah dalam serial Nabi-Nabi. Ishak nanti punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Diceritakan panjang lebar kan? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kisah sendiri. Kita belum masuk ke sana karena kita ceritain Mekah. Gitu kan? Jadi itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita juga pelajari ke depannya ada sabda Nabi SAW yang mengatakan,
ana ibnu dzabihain. Saya anak dari dua orang yang akan disembelih dan tidak jadi. Nanti akan ada kisah Abdullah, ayah Nabi SAW yang tidak jadi disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Dan juga Ismail yang tidak jadi disembelih oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka di sini Nabi SAW mengatakan saya anak keturunan dari dua orang yang tidak jadi disembelih. Ya. Saya mau tanya, saya pernah mendengar, ini sebenarnya di luar tema, ya. Saya pernah mendengar kajian sunnah di YouTube. Ustaz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW di Indonesia nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Rumi. Apakah benar demikian Ustaz? Saya telusuri di internet, Ali Al-Munajir adalah keturunan Husain radhiyallahu anhu. Dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu? Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Saya tidak ada ilmu di situ. Kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai Ali Al-Muhajir, Allahu a'lam. Tapi yang saya tahu, memang ada keturunan Nabi SAW. Kita diantara salawat yang kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu riwayat sahih. Ya Allah, berikanlah salam dan kesejahteraan kepada Nabi SAW dan istri-istri juga keturunannya. Sama juga kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sama al Muhammad adalah istri dan keturunannya, gitu kan? Jadi ini semua kita mengucapkan memang itu. Tapi masalah kasus di Indonesia terputus dari saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Saya tidak masuk ke alam itu. Tapi yang saya tahu bahwasanya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka menelusurin, memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas saya tidak tahu pastinya ya. Cuma keturunan Nabi SAW ada. Ini sama kurang lebih. Mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan bahaya fitnah. Sama tadi poin yang saya jelaskan tadi ya. Beberapa cara untuk istiqamah. Baik, sesuai dengan tema dulu ikhwan ya. Ustaz, mohon nasihat antum untuk ana dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga. Ana pedagang, ana tutup usaha 1 harian ini untuk bisa ikut daurah ini. Apa yang mau dinasihati maksudnya? Baik atau enggak gitu? Baiklah. Ya, Masya Allah bagus untuk ilmu. Apalagi antum cuma sebulan sekali kan ini ya acara kita ya. Ya insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan antum malah dengan hadir majelis ilmu Allah berkahi dagangnya insya Allah. Ini juga masalah keluarga. Tidak usah bawa masalah cerai, masalah nikah. Nah. Apa hukumnya apabila memotong kambing tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal? Ini umumnya ulama membolehkan. Sembelihan yang diniatkan masuk dalam ibadah umumnya yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Apa hukumnya bila seorang ayah, bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu? Tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya, gugur. Ya, atau dia tidak mampu. Dan ulama menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau lewat hari ke-7 sudah nggak ada lagi akikah. Karena riwayat yang paling kuat adalah 7 hari. Ibnu Qayyim mentarjih menguatkan hadis Tirmidzi tentang masalah bolehnya akikah di hari ke-7, 14 dan 21. Mentarjih. Ibnu Qayyim menyebutkan masalah itu. Dan beliau menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya diakikah di 3 waktu itu. Walaupun riwayat yang paling sahih adalah 7 hari. Diberikan nama, disembelihkan dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulama dari pendapat beliau bahwasanya bolehnya mengakikahkan diri sendiri kalau tidak sempat orang tua mengakikahkan dirinya. Karena ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi kullu maurudin marhunatun
Ya. Semua orang yang lahir itu tergadaikan jiwanya bi akikatihi, dengan akikahnya. Jadi sabda Nabi SAW ini seakan-akan memang tidak ada batas umur, karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya. Dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti, seperti Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Sarah. Sedangkan setelah mendengar beberapa kajian Ustadz sangat Ustadz tidak sekalipun mengucapkan Siti pada Aisyah dan Fatimah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti? Saya juga tidak tahu. Kenapa harus ada Sitinya? Mana dalilnya ada Siti ini? Yang saya tahu cuma ada di kita ya, mungkin di Asia Tenggara, mungkin di Indonesia, di Malaysia. Saya tahu juga Malaysia, jangan bawa-bawa negara orang lah. Di Indonesia, setahu saya tidak, di kita yang pakai Siti-Siti itu, tapi tidak pernah ada. Antum pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Siti? Anda pernah Khadijah kan gitu? Allah alam apakah niatnya penghormatan atau tidak? Tapi semua Aisyah, Khadijah, Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in ini adalah orang-orang mulia. Sunnahnya kita mengucapkan radhiyallahu anhum kalau laki-laki dan anhunna kalau perempuan. Mengapa Hajar Aswad diturunkan? Apa fungsinya bagi umat Islam? Apakah ada riwayatnya? Jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah. Kenapa Allah turunkan Hajar Aswad? Kenapa Ka'bah tempatnya di Mekah? Kenapa harus rumah? Kan banyak kan? Kalau mau ditelusuri banyak itu. Kenapa Allah buat padang pasir? Kenapa ada lautan? Kenapa turun hujan? Kenapa harus ada matahari? Kenapa ada malam dan siang? Ini bukan alam kita teman-teman. Antum lahir tinggal nikmati. Banyak protes. Kenapa ini? Kenapa itu? Tinggal lapar makan. Enak sekali. Haus minum. Patuh meninggal masuk surga. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Cerewet. Baik, mungkin ini saya teman-teman sekalian. Di sini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang bukan sunnah, apalagi disuruh jadi imam. Apa solusinya? Ada masalah. Kenapa? Kecuali kalau masjid itu ada kuburannya, ya, yang jelas-jelas dilarang. Ulama fikih membahas tentang masalah apa hukumnya sholat di belakang imam yang majhulul hal. Majhulul hal ini antum nggak tahu siapa orang ini imamnya, tapi antum masuk masjid sudah sholat dia, sah sholatnya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan, orang ini melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama, kalau majhul hal itu bisa saja dia ahli maksiat atau orang fasik, atau masih ada pelanggaran agama, ya insya Allah pelanggaran agama itu masih bukan hal yang membawa pada kekufuran, gitu kan? Kalau antum dapat sebuah tempat yang alhamdulillah antum bisa lebih tenang, masjidnya sesuai dengan sunnah, alhamdulillah. Apalagi kalau antum disuruh jadi imam itu positif, tunjukkan imam. Lakukan seluruh sunnah Nabi SAW dengan suara yang bagus, dengan sholat yang benar. Zikir habis sholat pun itu bukan menghilangkan suara ya. Zikir habis sholat itu boleh mengeraskan suara, tapi secara individual, gitu kan? Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mengetahui dalam riwayat Bukhari, aku mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid di zaman Nabi SAW, kalau aku mendengarkan suara zikir mereka, gitu kan? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita harus meluruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian thalabul ilm yang mereka menganggap habis sholat tidak ada suara sama sekali, dan mereka harus kembali kepada riwayat Ibnu Umar. Jadi kita harus kembali, tapi memang tidak dilakukan secara rame-rame. Imamnya baca sendiri, mungkin dia mau baca ayat kursi, sana mau baca al-ikhlas, sana mau baca subhanallah. Berikan kebebasan orang untuk melakukannya. Allahu a'lam. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Insyaallah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh. Semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah. Semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan,
kepanjangan umur, berkah di harta, di keluarga, di ilmu, dan puncaknya nikmat Allah pada kita, insya Allah kita dimasukkan ke surga Firdaus ya tanpa hisab. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka, dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus ya tanpa hisab, semana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.